Ya, baik. Kita mulai kuliah kedua kita, minggu kedua. Jadi minggu lalu kan kita sudah ketemu di lab komputer 1 ya, di lab CNC. Kemudian sudah saya utarakan tentang keperluan perkuliahan kita, yaitu Anda mahasiswa harus punya akses ke laptop dan menyediakan jaringan internet sendiri. Jadi saya rasa itu sudah clear, saya rasa kamu sudah laksanakan. Terus tadi sebagai tugas pertama saya mintakan Anda login ke Onshape, kemudian screen capture-kan nampak nama username di situ, kemudian kirim ke email saya. Email saya ja9@gmail.com. Anda bisa lihat di kolom chat di Zoom ini. Baik, sekarang kita mulai ya. Nah, coba lagi kita kembali lagi ke apa tadi? Ke aplikasi Onshape tadi ya. Tunggu ya, ini saya kecilkan dulu monitor saya, sorry. Nah, saya share screen ini, Anda ikutin ya. Baik. Nah, ini. Jadi coba semua ikutin di laptop masing-masing. Nampak nggak di layar saya ini? Nampak nggak? Halo? Nampak, Pak, nampak. Kelihatan kan? Ada kan Onshape ya? Nah, jadi ini adalah dashboard ketika Anda pertama kali login ke Onshape. Nah, nanti di sini nampak nih proyek-proyek yang pernah Anda kerjakan ya. Ini saya pernah ada beberapa ini. Ini riset saya ini membuat PLC ya. Apa nama itu casingnya ya. Ini proyek-proyek saya ini ya. Tapi ini akun main-main ini bukan akun apa hanya itu iseng-iseng saja ini. Ini saya pernah buat apa peralatan embedded system lah gitu-gitu ya. Jadi ini juga ini sejenis PLC juga. Ini ada namanya apa serial portnya segala macam. Kemudian ini casingnya. Oke lah. Jadi sekarang mari kita mulai ya. Jadi pertama Anda harus pastikan dulu apa kemarin di bagian ini username Anda ini kamu klik apa? My account ya. Coba semua menuju my account. Sudah bisa. Kemudian pilih preference-nya. Nah, udah. Di sini apa kemarin yang penting itu? Pastikan unitnya apa? Milimeter ya. Coba ikutin ya. Unitnya milimeter. Kemudian angle unitnya degree. Sudah ya. Kemudian massa unitnya apa? Gram. Nah, ini time formatnya 24 pun nggak apa-apa ya. Udah, yang penting aja. Pastikan unit length-nya milimeter, sudutnya degree, massanya gram. Time formatnya 24 pun nggak apa-apa. Baru kamu klik Save Changes. Nah, udah aman dia. Kenapa kita harus pastikan dulu? Ada bisa nggak jawab? Kenapa harus dipastikan dulu ini settingan awal ini mesti sama kita buat? Ada yang punya komentar? Kenapa mesti disamakan dulu? Mesti disetting dulu nih. Ada milimeter, derajat, gram. Kenapa mesti disetting di awal? Ada yang bisa jawab? Biar semuanya sama, Pak. Settingannya biar kan kami semua tuh sama semua settingannya, Pak. Jadi nggak susah nanti pengukurannya. Atau ini biar ISO standar operasional. Apa? Itu ya, Pak, bukan, Pak. Coba yang lain ada yang komentar lagi. Kenapa mesti disetting dulu di awal? Unitnya, baru sudutnya, kemudian satuan massanya. Itu yang pertama, itu yang tiga itu yang penting tuh. Jadi jawabannya karena begitu kamu salah setting di awal, misalnya length unitmu milimeter, nanti kamu menggambarnya ya satuannya jadi salah gitu aja. Misalnya inci kan, kamu pilih inci. Saya biasanya ya ketika kita pertama kali menggunakan aplikasi ini, karena ini aplikasi buatan Amerika, secara default kalau nggak salah dia tuh unit length itu dia buat inci itu. Karena Amerika kan inci ya. Inggris, Amerika sama itu, inci. Kalau negara-negara lain, misalnya kalau Indonesia kan SI ya, kita pakai milimeter, meter. Nah, jadi saya khawatir ketika kamu pemakai pertama, kamu nggak setting di awalnya, nanti kamu menggambarnya baru mulai menyesal loh.
Pak, Kak, satuan saya kok inci, Pak? Gitu aja. Jadi tolong dipastikan, sudah ya. Jadi semua sudah disetting ya ke milimeter, degree, gram, sudah ya? Sudah, Pak. Udah, kalau gitu kita kembali ke ini, ke bagian ini, ke bagian dashboardnya. Kamu klik on shape yang di pojok kiri atas tuh. Udah, kemudian kita mulai klik ini, create, ada biru kan? Create, klik dokumen. Nah, coba. Bisa ikutin sampai sini, create dokumen, sudah? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Coba ulang, Pak. Ulang, Pak. Ya, kamu pertama ke ini tuh, kamu klik dulu dashboard. Kamu klik logo on shape ini, apa nggak pointer mouse saya? Kelihatan nggak pointer mouse saya situ? Kelihatan kan? Nah, jadi kamu klik on shape, kemudian kamu klik create dokumen. Nah, kemudian coba perhatikan, kita beri nama dokumennya, misalnya bikin latihan 01. Udah, kemudian klik aja oke ya. Nah, ini. Oke. Nah, inilah yang fundamental. Coba Anda perhatikan jadi gini, kalau bisa Anda perhatikan dua-dua ya. Perhatikan presentasi saya, juga perhatikan layar di komputermu. Sekarang saya tanya lah. Ini apa ini yang kita lihat ini? Ini adalah bidang-bidang sumbu ya. Nah, ini nih yang penting nih. Coba Anda perhatikan sebelah sini. Ada namanya salib sumbunya, betul nggak? Jadi ada sumbu X, coba perhatikan. Yang merah ini X ya. Ada sumbu Y. Sumbu Y arahnya kemana itu? Ya, itu arah ke sana. Baru yang ke atasnya apa? Z. Berarti saya tanya tuh, seperti ini konfigurasi sumbunya, maka bidang front ini bidang apa ini? Bidang front ini depan, tapi ini kan front ya, ini front, berarti ini front. Ini top, berarti mana top? Ini top. Ini right, berarti yang ini right. Nah, coba kamu klik, coba kamu hampiri pakai mousemu, yang mana bidang front? Ini bidang front, ya kan, depan. Ini bidang kanan. Ini bidang Iya, Pak. Ya, Pak. Bidang front ini bidang apa ini? Sumbu apa di sini bidang front ini? Ini adalah bidang XZ. Betul nggak? XZ, Pak. Ya, Pak, XZ. betul. Ya, Pak. Z, ini front. Kalau bidang right, apa sumbunya? Y, Pak. Bidang Y. Y apa? ZY, Pak. ZY. YZ. Y. Ya, YZ. Nah, kalau bidang top, apa sumbunya itu? XY, Pak. Oke. XY. Karena kamu catat ya, catat di catatanmu. Jadi bidang itu jelas berdasarkan salib sumbunya. Kita kan 3D ya, X, Y, Z. Jadi contoh bidang top ini adalah bidang apa? X, Y, betul nggak? X, Y itu Ya, Pak, XY. top. Bidang right, bidang apa? Right adalah bidang Y, Z. ZY. YZ ya. Bidang front adalah bidang X, Z. Udah ya, jelas ya? Oke. Ya, Pak. Oke, kemudian kamu catat. Jadi kita Udah, Pak. mendesain itu ada langkah-langkahnya. Catat ya, ada langkah-langkahnya. Disebut sebagai parametric modeling. Catat, parametric modeling. Parametric modeling. Jadi parametric modeling itu, Dek, ya, catat. Langkah pertama itu adalah part design. Bisa nggak? Part design. Saya udah buat sih video saya, cuman video saya itu saya
Para apa namanya, Pak? Satu namanya part design. Ini saya munculkan ya. Di bagian tunggu dulu. Desktop. Part design. Artinya kita mendesain part. Oh, situ nggak muncul ya? Nggak muncul ini layar ini. Nggak Pak, dari catat, Pak. Oh, Enggak, Pak. nggak muncul ya. Catat aja ya. Jadi alur kerja mendesain CAD menggunakan ONCEP. Alur kerja mendesain CAD menggunakan ONCEP dalam kurung parametrik modeling. Udah. Pertama namanya part design. Part, P-A-R-T, bagian, part, udah. Kemudian buat part design itu adalah satu apa? Sketching. Pak, ulang Pak. Kecepatan Pak. Part design, ya kan? Part design, atau ini saya pindahkan ya, apanya ya? Apa nama itu? Screen-nya ya. Tuh, stop dulu. Ini saya share dulu. Share screen yang ini. Nah, ini kau catat nih. Nampak nggak? Alur kerja mendesain, nampak kan? Nah, nampak, Pak. Nampak, Pak. Catat tuh, satu Nampak, part. Pak. Jadi ada dua subbagian. Pertama, sketching and dimensioning. Catat. Sketching and dimensioning. Udah? Subbagian kedua adalah implementasi feature. Sekarang kamu belum mengerti, nggak apa-apa. Kamu catat aja. Itu udah catatan. Ya. Jadi implementasi feature itu apa? Extrude, revolve, sweep, dan lain-lain. Ya. Udah? Lihat tuh di screen. Kamu catat aja. Atau kamu screen capture aja di laptopmu ya. Udah? Udah, Pak. Udah, Pak. Di screen aja, Pak. Nah, kemudian nanti ini saya mesti saya ganti lagi nih apanya nih screen-nya tuh ya. Nanti yang berikutnya ini saya share lagi. Ini tahap kedua itu ini. Udah, ini bagian kedua. Nampak nggak? Nampak, Pak. Sub assembly dan assembly. Catat. Nanti yang kedua adalah sub assembly dan assembly. Artinya apa? Kita harus punya part dulu. Sudah ada part, kemudian kita sub assembly dan assembly. Itu aja lah ya. Sekarang nggak apa-apa. Sekarang kamu masih bingung, nggak apa-apa. Udah. Nah, berikutnya bagian yang ketiga, malah yang terakhir baru kita membuat mechanical drawing. Nah, ini pula. Nah, catat nih. Tahap yang ketiga, ini tahap yang ketiga ini. Baru kita drawing. Udah ya. Jadi nanti deh, kalau kita menggunakan parametric modeling, terakhir baru kita buat gambar tekniknya. Paham nggak? Terakhir itu baru kita buat gambar tekniknya. Tahap ketiga. Nanti ada subbagian dua ya. Satu gambar full assembly. Kemudian gambar di detail. Nah, setelah ini. Jadi ada gambar full assembly dan sub assembly. Kemudian ada gambar detail. Oke. Coba. Ini sekarang saya tanya lagi nih. Kepada Johnson. Coba di unmute dulu. Ya, Pak. Jaya, coba sebutkan 3 tahap alurnya lah. Kita menggunakan parametric modeling. Pertama apa tadi tahapnya tadi? Pertama adalah Johnson. Pertama part design. Yang kedua tadi
assembly kan? Yang ketiga, Pak, part design, sub assembly. assembly. Yang ketiga, mechanical drawing. Udah ya? Jadi yang pertama tadi kita membuat part, yang kedua kita membuat sub assembly dan assembly, baru yang terakhir nanti membuat gambar teknik. Maksudnya supaya kamu tahu berbeda alurnya kalau kita menggunakan AutoCAD. Kalau AutoCAD gimana alurnya? Langsung kita gambar di komputer kan? Langsung gambar tekniknya kan? Nah, kalau di sini kita buat dulu, partnya dulu kita buat. Berbentuk langsung 3D nanti, 3D. Nah, baiklah, gini ya, supaya nggak bingung nih. Berarti sekarang saya share lagi screen-nya. Mari kita kembali ke apa tadi? Ke latihan 1 tadi ya. Nah, ini. Ya, jadi gini. Coba kamu lihat di bar bawahmu ini. Ada namanya part, ada namanya assembly, betul nggak? Iya Pak, ada Pak. Coba kamu klik plus itu, plus. Jadi hanya ada 3. Create part, create assembly, dan create draw. Apa nggak itu? Plus. Coba Iya Pak, ada Pak. hanya ada 3 kan? Create part, Iya membuat Pak. part, create assembly, Assembly dan drawing. jadi yang Drawing. pertama harus bikin part dulu. Nanti partnya ada, kita assembly. Betul kan? Terakhir udah jadi bendanya, baru buat drawing. Drawing. Jadi ingat ya alurnya ya, membuat part dulu, kemudian partnya di assembly, terakhir baru kita buat teknik. Oke, baik. Mari kita buat partnya ya. Jadi part kita kan sudah ada part kita ini, nggak perlu kamu tambah lagi kan, ini part sudah ada ini. Namanya part 1. Oke, baik. Sekarang gini deh. Satu lagi. Membuat part itu dimulai dari sketching. Catat lagi. Kita sekarang kan bermain di part kan. Langkah pertama di part adalah membuat sketsa. Contohnya gini. Nah, sketching itu kan, pertama kita tentukan dulu, kita mau di bidang apa kita mau bergerak. Di bidang depan, apa di bidang kanan, apa di bidang atas. Kalau saya lebih suka bidang top ya, terserah sih. Coba kamu klik bidang top. Kemudian kamu klik kanan. Ini nggak nampak nih, ini kepotong tuh, saya geser. Coba, gini. Escape dulu. Escape. Kamu klik bidang top, udah, kamu klik kanan, view tuh, coba semua, view normal tuh, bisa nggak? View normal tuh. Nah, coba. Kamu klik kanan, kemudian kamu klik kiri dulu kan bidangnya, kemudian klik kanan, view normal tuh. Nah, sampai sini. Udah Pak. Bisa. Coba di mute dulu, suara bocor. Siapa itu yang suaranya bocor tuh? Allah, inilah. Bisa? Ini sudah dapat? Bisa Pak, bisa. Coba. Dapat Pak. Nah, kemudian kita mulai sketching. Nah, jadi begini deh, sketching itu deh. Kamu klik ini, sketch ini. Ada kan tombol pensil itu? Nampak nggak? Kamu pilih, kamu Udah klik. Pak. Ya, Pak. Udah. Kemudian Udah. pilih plan-nya, kamu klik yang bagian top tadi, baru kamu centang hijau, coba. Bisa nggak? Bisa Pak.
Sudah. Sampai sini. Sudah, Pak. Sampai sini bisa ya? Sketching sudah? Bener, Pak. Pak. Bener. Milih top menteri kayak mana ya, Pak? Tunggu ya. Ini gini aja lah, ini kan, atau gini aja. Ini kan ada di view-nya ini. Coba kamu klik isometrik dulu coba. Nah, ini. Atau view-nya ini bisa kamu buat dimetrik, atau misalnya view-nya ini trimetrik. Nah, udah. Kamu pilih dulu bidang tadi kan? Ini kan kamu hampiri dulu. Kemudian kamu klik kanan, baru view normal tuh, gitu ya. Nah, bisa. Kalau kamu bingung lagi, kembali lagi ke isometrik aja. Nah, supaya kalau kamu udah tersesat, kamu klik apa nama itu? Ini. Jadi ini kamu bisa putar-putar ini. Ya, ini bisa kamu contoh nih, kamu bisa putar-putar, ini kan? Nah, bisa kamu putar-putar nih panah-panahnya nih. Ini orientasinya. Ini nggak usah takut-takut lah. Nah, ini kan bisa putar-putar nih. Tergantung sumbu apa yang kamu putar, sumbu Y kah, Z kah? Nah, kalau udah kamu tersesat, Pak, saya udah kacau, Pak. Kamu klik aja sini, isometrik aja buat dia kembali ke defaultnya. Tapi sini bisa ya? Nah, Oke, Pak. Udah, Pak. kalau kita mau menggambar ya, kamu klik ini, kemudian kamu klik kanan view normal tuh, supaya pandangan kita nggak bingung kita sumbu yang lain gitu. Kita sekarang fokus di sumbu top, di bidang top, sumbu XY. Ngerti ya? Ngerti, Pak? Nah, kemudian kita boleh mulai sketching. Ya, sketching. Nah, ini kan. Tuh, ya, tapi saya kok nggak muncul nih sketching ini. Nah, ini. Sudah ya. Sketch plan-nya ini, kemudian, nah ini, kan di sini muncul kan ini, ada di tombol sketching ini ada garis, coba ada line, yang ini apa ini? Ini rectangle, ini lingkaran, coba sampai sini ikutin. Udah, Pak. Udah sampai situ, Pak. Kita mulai dari ini, coba kamu line. Ini membuat garis. Kita buat dulu garis sembarang deh ya. Kita mulai dari titik origin. Ini apa nama titik ini? Ini titik origin deh. Pertemuan sumbu X, Y, dan Z. Titik 0, 0, 0. Titik O. Kita mulai dari sini. Buat sembarang. Baru sembarang lagi. Kayaknya nggak apa-apa. Sembarang lagi. Sembarang lagi. Tutup dia ketemu di origin lagi. Nah, jadi kamu buat dulu 4 buah garis. Sembarang-sembarang. Dari origin ke arah ke kuadran 1 ini ya. Kuadran ini ya, kemudian ke sini. Bisa ya? Sampai sini bisa? Nggak bisa garisnya, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Pak, untuk ukurannya berapa itu, Pak? Garis pertama, garis kedua. Sembarang dulu. Sudah. Pak, garisnya asal-asal aja. Iya, Apa, Pak, ukurannya, Pak? Bebas. Ya. Oke, Pak. Udah? Mana? Kok nggak bisa bikin garisnya, Pak? Atau saya ulang lah. Ya. Ctrl Z deh. Ctrl Pak. undo. Coba kamu klik Ctrl Z. Kamu pilih sini line. Tarik titik awalnya kita buat di origin ya, supaya rapi dia, supaya jelas posisinya di mana. Tarik sembarang ya sembarang. Ukurannya nanti aja. Penting bikin dulu 4 buah garis. Di mana garis keempat itu dia kembali ke titik origin. Nah, gini aja. Sudah. Ini bentuk apa nih, Pak? Nggak jelas ini. Ini
Apakah ini trapesium, apakah nggak masalah itu. Sampai sini bisa? Bisa, Pak, bisa. Nah, kemudian, catat lagi nomor 2. Ini masih di part design ya. Di part design itu dikenal dengan istilah constraint deh. Catat, constraint. Apa itu constraint? Coba kamu klik menu yang ini deh. Atau ini ya, kalau sudah klik escape ya, klik escape dulu, tombol escape supaya jadi kalau kamu sudah membuat sketchingnya sudah diklik dulu escape supaya pointer kita kembali ke normal gitu. Kemudian coba ini namanya constraint. Pak, escape mana, Pak? Ada vertikal, ESC paling atas kiri. escape. Tekan escape supaya pointer mouse-nya kembali normal gitu. Kemudian kamu klik di bagian ini. Itu namanya, catat ya, ini namanya constraint. Ada apa itu Pak? Constraint-nya Pak? Ada horizontal, ada vertikal. Ini dua kita pakai ya. Contoh. Kamu klik garis yang ini nih. Udah? Kemudian kamu klik constraint-nya, kamu buat dia vertikal, apa yang terjadi? Nah, dia menjadi vertikal. Coba ada kan lambang ini nih. Ini berarti ini constraint-nya vertikal. Kemudian Pak, apa? Bisa ulang dari ini, Pak. Dari habis menggambar, Pak. Habis menggambar ini, Pak. Apa tadi? Sembarang ini, Pak. Dari habis menggambar sembarang ini, Pak. Apanya, Pak? Kurang ngerti, Pak. Kan udah siap menggambar nih, Pak. Habis itu pijit tombol mana lagi, Pak? Terus yang ngomong ini siapa ini? Nggak nampak nih videonya. Coba kamu jangan ngomong apa. Saya, Pak. Coba semua apa di buka video lah. Oh, Ya sedikit aja saya, nih. Pak. Saya nggak bisa, Pak. Video saya nggak bisa hidup, Pak. Laptop saya. Ini supaya nampak serius, tolonglah ya. Kalau bisa videonya hidupkan aja. Macam apa aja. Ini kita kuliah serius nih ya, bukan main-main ini. Kecuali emang kamu nggak bisa pakai video. Biar saya tahu juga, nih anak-anak ini serius atau enggak ini. Jadi gini aja lah, Ctrl Z aja. Kalau bingung-bingung, Ctrl Z aja. Nah. Ctrl Z artinya undo. Menghilangkan pekerjaan. Jadi di undo kan berarti nggak jadi gitu. Udah, saya ulangi lagi ya. Tolong perhatikan baik-baik. Jadi pertama yang kamu ingat, ini jangan kamu centang hijau dulu. Kita masih sketching ini. Kalau ini kamu centang hijau ya udah, nggak bisa lagi dia apa-apain. Dia sudah selesai. Ini masih harus kondisinya terbuka ini masih. Jangan kamu klik centang hijau. Kita masih mode sketching. Kamu klik plan-nya, di sini muncullah menu-menu untuk sketching. Ini menunya ini aja. Ini garis, line ya. Ini membuat rectangle segi 4. Ini membuat lingkaran, circle. Ini membuat arc itu apa? Arc itu busur ya. Ini membuat segi-segi lah, segi 5, segi berapa. Udah lagi aja, karena ini gampang ya. Kita sekarang fokus di ini aja. Di garis dulu, garis. Kamu klik line-nya, kamu klik ini line, udah. Berarti sekarang modemu adalah membuat garis. Ditandai dengan ada warna biru di sini. Lihat warna biru, berarti ini aktif nih. Sekarang menu kita adalah menu membuat garis. Kalau ini belum biru ya jangan cerita lah Pak. Cemana bikin line Pak? Orang belum biru dia. Ketika ini sudah aktif, langkah pertama adalah menentukan di mana titik awal garisnya. Saya ulangin. Supaya kita enak ngaturnya, buat di posisi titik origin 000. Kamu hampiri pakai mousemu, kemudian kamu klik, kamu buat garisnya sembarang saja. Buat kayak gini. Yang penting 4 garis dia, 4 garis saja. 4 garis, 1, 2, 3, 4. Yang keempat, ketemukan dengan origin. Udah gitu dulu. Baru kamu klik escape. Kembali dia ke pointer mouse, kembali ke pointer biasa. Sampai sini bisa? Bisa, Pak. Ya, saya ulangin. Pertama, pilih, kita harus ke
pertama, atau gini aja lah, saya ulang lagi. Ini deh, ini pun bisa kamu hapus di sketching ini. Kamu klik kanan, kamu delete. Inilah awalnya lah, ini dari awal nih. Pertama buat gambar nih, tidak ada. Jadi di sini adalah daftar pekerjaan kita. Ini historinya di sini nanti. Kamu pernah sketching 2, sketching 3. Jadi ini masih kosong nih, ini awal nih. Tapi kamu sudah bekerja di bidang top. Kemudian kamu klik apa? Sketching. Kamu klik sketch dulu. Muncul sketch 1, iyalah, sketch 1 dulu lah, baru sketch 2, sketch 3 ya. Udah. Kemudian kamu klik bidangnya. Bidang mana sketchingnya? Bidang ini top. Kemudian kamu gambar. Apa kamu gambar? Garis. Kemudian 1, 2, 3, 4. Sudah? Klik sketch. Nah, udah. Sampai sini bisa. Bisa ya? Bisa, Pak, bisa. Nah, baru kita menerapkan constraint. Caranya gini. Kamu klik garis ini satu. Kamu klik garis ini. Muncul angka 1 kan? Angka 1 itu berarti jumlahnya 1 buah yang kita select. Kita men-select 1. 1 entitas lah. Kalau kamu klik lagi ini, jadi 2. 2 entitas. Bisa, tapi nggak usah. Jadi kalau apa, Ctrl Z aja lah. Hilang deh ya, nggak apa-apa, ulang lagi. Kita buat garis. Makanya deh, ini deh, kita jangan suka-suka bikin salah komando, repot kita nanti. Jadi gini dulu, nah nih. Udah, escape. Pilih constraint. Kita buat constraint-nya apa? Vertikal. Maka dia langsung vertikal. Artinya apa? Sudutnya 90. Baru kemudian pilih garis yang ini. Pilih constraint-nya. Buat lagi vertikal. Maka ini sama ini sekarang sama-sama vertikal. Pilih garis yang ini. Buat constraint-nya apa? Horizontal. Maka sekarang ini vertikal, ini horizontal, ini vertikal. Pilih garis yang keempat. Bikin constraint-nya apa? Horizontal. Nah, sekarang ini garisnya vertikal, horizontal, vertikal, horizontal. Nah, udah bisa ya? Udah. Jadi apa tadi saya ulangin? Di bagian part pertama kita mensketsa sembarang dulu. Kemudian setelah sketching kita apa? Constraint. Sudah. Kemudian dilanjutkan dengan memberi ukuran. Dimensioning. Caranya adalah kamu klik ini, garis ini. Ada angka 1 ya. Kemudian kamu klik dimensioning itu mana Pak? Ini dimensioning itu. Kamu klik dimension ini. Oh, sorry, kamu klik dulu dimensionnya. Ini kamu klik dulu dimension. Kamu klik dulu dimensionnya, baru kamu pilih bidangnya ini kan. Kamu pilih part apanya? Sketch-nya. Berarti ini kamu mau dimensioning, kamu geser ke kiri, kita isi berapa kita pengen. Misalnya kita bikin 60 mili ya, 60 aja, 60 angka 60, kamu enter. Maka kemudian ini secara otomatis akan dipanjangkan. Kalau tadi lebih kecil, lebih pendek, dipanjangkan sampai 60. Kalau tadi kepanjangan, maka akan dikilkan ke 60. Ini ya, ingat ya. Ini masih kita mode apa nih? Apa yang biru nih? Mode kita adalah dimension. Kemudian kamu klik yang ini. Tarik ke bawah. Kita buat misalnya 100. Tekan enter. Maka secara otomatis sistem akan membuat dia 100 mm. Terus kamu tanya, sekarang semua garis berwarna hitam. Sebelumnya biru ya? Sebelumnya kan biru kan? Ya. Catat lagi. Singkat cerita, kalau masih warna biru nih berarti belum kokoh ini, belum apa ceknya? Ceknya ini belum, masih ragu-ragu gitulah. Ketika kita kasih dimensi, dia menjadi hitam. Kalau sudah hitam, Dek, berarti sudah bagus, itu aja lah. Pokoknya kalau hitam bagus lah, kalau biru masih ragu-ragu.
Saya ulangin, saya kasih dia dimensinya. Ini saya buat tadi berapa? 60. Pak, kalau cara ngapusnya gimana, Pak? 60, kemudian ini saya buat 100. Saya tekan enter, dia menjadi hitam. Kalau sudah hitam, maka sudah bagus gitu aja ya. Ini udah jam berapa ini? Nanti kita jam 12 kita nanti mulai lagi ya. Nggak apa-apa lah, nanti kita lanjut lagi. Nggak apa-apa. Ini kayaknya sudah mau habis nanti ini, nggak apa-apa ya. Jadi ini seperti ini ya. Kalau sudah, maka kamu klik centang hijau, coba centang hijau. Jebret. Kalau kamu tampilkan di isometrik, maka kita sudah membuat satu buah sketsa bidang. Kemudian kalau kita mau membuat 3D, nggak apa-apa nih supaya kamu semangat. Kamu klik bidang ini, kamu klik extrude di sini. Nah, berapa tingginya? Kita buat tingginya misalnya 20 mili. Kemudian kamu klik centang hijau. Jebret, jadilah dia benda 3D. Balok dengan ukuran berapa? 60 kali 10 dengan tinggi berapa? 20. Ini pandangan kanan, bisa kamu putar, kembali ke isometrik. Ini pandangan atasnya, kembali ke isometrik. Ini pandangan depan, bisa ya? Kembali ke isometrik. Ini sudah benda 3D. Udah, saya rasa ini dulu lah kamu kerjakan ya. Ini kita stop dulu pertemuan kita. Karena atau ini bisa lanjut ya. Ini kita belum putus ini ya, belum ya? Masih nyambung ya? Masih nyambung, Pak. Oh, berarti karena yang saya tahu bisa 40 menit dia putus dia. 40 menit. Kalau belum putus kita terus aja ya. Tadi Lanjut saja, bacaannya, Pak. Apa? tadi bacaannya akun Bapak udah jadi kayak mana ya, kayak permanen gitu, Pak. Maksudnya unlimited zoom-nya, Pak. Ada bacaannya tadi. Ya, terima kasih lah. Mungkin ini campur tangan institusi Polmed ya. Ya mungkin lah, Pak ya. Nah, karena saya terus terang saya bukan anggota Zoom, saya belum daftar yang berbayar, saya masih free gitu ya. Tapi ya terima kasih lah ya. Mungkin ini subsidi pemerintah saya nggak tahu. Nanti saya tanya apa Polmed juga. Kalau nggak salah akun kita ini, kalau kamu pakai email yang @polmed itu kan Google Google Business kalau nggak salah ya. Makanya berharga juga itu email yang di Polmed itu. Kalau kamu pakai itu Google Suite itu. Google Suite itu dia ternyata benar. Berarti kita bisa pakai Zoom unlimited. Berarti kita nggak usah logout dulu. Kita teruskan ya. Bisa ya? Setuju ya? Berarti yang undangan kedua tuh diabaikan saja yang kan saya tadi saya buat 2 undangan. Yang pertama yang ini sesi 1. Sesi kedua kan yang berikutnya. Tapi udah kita lanjut aja terus yang ini ya sampai nanti selesai kuliah kita. Oke ya? Setuju ya? Sekarang gini. Sekarang coba saya mau evaluasi nih ke anak-anak lah, ke kalian nih. Ya, saya giliran nih. Coba ini saya stop dulu ya. Stop dulu screen-nya, kita kembali ke galeri ya. Kita view full screen. Nah, sekarang si Johnson nih, Johnson. Coba unmute. Ya, Pak. Tapi kamu laptopmu terpisah sama handphonemu gitu ya? Enggak, kamu di laptop kan? Di laptop nih, Pak. Nah, sekarang kamu hidupkan screen share. Coba kamu gambarkan sebuah balok dengan ukuran 50 kali 50 dengan tinggi 10 coba. Share screen-nya apa, Pak? Disable, Pak? Saya gimana nih supaya memberi kamu multiple participant? Oh ya. Wah, coba kamu udah bisa nggak screen? Bisa nggak share sekarang? Nggak bisa juga? Dari dulu ya. Hah? Dari dulu. Nah, bisa ya. Nah, coba Johnson.
kamu buat dari awal ya, dari awal buatlah suatu benda balok dengan ukuran 50 kali 50 kali 10. 50 Kali 50 kali kali 10, tingginya 10. Jadi dia kayak bujur sangkar tapi tingginya 10 gitu. Bagus juga sih. Tapi alasnya bujur sangkar 50-50. Ini kok bikin pesawat nih ya? Sebenarnya nggak usah dulu di constraint aja bisa ya. Nggak usah dulu buat dia tegak lurus pun nggak apa-apa, sembarang-sembarang pun bisa. ya. Matikan aja sih. Double-double gitu. Nggak salah itu, constraint-nya itu. Double-double dia, satu-satu aja. Nah, itu datar. Nah, yang vertikal mana? Kamu klik dulu constraint-nya deh. Salah, kita diklik dulu constraint baru ke bendanya gitu. Nah. Nggak bisa, Pak. Bukan, sorry. Itu ukuran enggak. Kamu klik dulu benda, escape. Kamu klik bendanya, misalnya kamu klik garisnya, bisa garis yang mana? Garis yang itu. Baru kamu klik constraint-nya, udah. Nah, sudah, baru Lurus, Pak. kamu klik constraint. Jangan, itu kamu multiple select tuh. Belum ngerti ya? Udah, Pak. Udah. Kemudian setelah kita kasih constraint apa berikutnya? Memberi dimensi. Geser ke kiri. Nah, baru kamu buat berapa? 50. Kok ada persen-persennya itu? Salah kamu. Salah ketik kamu. 50, enter. Udah. Itu berapa? 50, enter. Udah ya, udahlah. Kan udah di constraint ya. Oh, tapi nggak apa-apa lah. Biru. Kalau masih biru, bikin lagi ukurannya. Kok 49, berarti nggak horizontal dong yang. Nah, kan ada yang salah ini. Kenapa bisa beda panjang antara kanan sama, udah ya 50-50. Kok ada biru, ada hitam itu. Oh, itu terlalu rapat tuh apanya itu, angkanya itu. Agak ke kanan, Bu. Ke kanan, Bu. Nah, kan nggak nyambung itu. Terputus itu, coba. Nah, ulang. Klik kanan, itu kan kamu hapus aja itu yang garis bawah itu yang, atau sketsa 1, kamu klik aja sketsa 1, kamu bisa hapus semua itu. Kamu klik sketsa 1, klik kanan, hapus. Ya, nggak apa-apa deh ya. Namanya kita belajar kan, sering mengulang itu nggak apa-apa. Itulah prosedurnya, karena jam terbang tadi kalau kamu sudah makin sering pakai, nanti nggak akan seperti ini. Kurang satu garis lagi, escape. Enggak, kamu klik mode garismu mana? Mode garismu. Salah. Geser, Pak. Ya. Belum aktif itu mode garis dulu lain. Nah, mesti biru dia. Baru bisa. Sembarang. Dah, baru kita kasih constraint. Kok nggak langsung bergerak dia? Kan terputus dia kan? Oke, gini nih. Udah ya, saya apa dulu? Coba stop dulu. Enggak, saya stop dulu. Sekarang matikan screen share-mu, udah. Nah, sekarang saya share lagi punya saya ya.
Jadi gini supaya nggak bingung. Kita buat lagi ya part baru ya. Jadi kita kembali ke ini. Oh nggak apa-apa latihan 1, tapi kita create new apa ya? Kita bisa nambah sini ya. Create part lagi. Jadi bisa ya, kamu bisa tambah lagi. Jadi gini deh. Jadi latihan 1 ini nama project deh. Ini nama project ini. Nanti di sini bisa banyak nih, bisa banyak part, bisa banyak assembly, bisa banyak drawing. Nah, jadi ini bukan nama dokumen, ini bukan nama satu dokumen. Ini nama proyek. Nanti di sini bisa banyak nih, bisa ada part 1, ada part 2. Nanti sini ada assembly 1, ada assembly 2 gitu. Jelas nggak? Jadi ini adalah nama proyek. Nama proyek ini bisa punya banyak anggota. Bisa part 1, part 2, assembly 1, assembly 2, drawing 1, drawing 2 gitu. Jadi kalau kamu mau menambah, tinggal kamu klik plus, create, nambah part. Jadi dia nampak di sini. Jadi kita bisa bikin banyak. Ya, sekarang kita ke part studio 2 misalnya ya. Saya sudah buat part baru. Jadi seperti ini. Seperti biasa, kita mulai dari bidang yang mau kita bikin sketching. Misalnya kita bidang top, kemudian view normal to, kemudian ini kamu gerakkan scroll mouse-mu, ya, bisa zoom in, bisa zoom out dengan menggerakkan scroll mouse. Kemudian saya pilih sketch, dia tanya di mana kamu gambarnya, pilih plan-nya, mana plan-nya, klik lagi yang sebelah sini. Kemudian kita gambar garis. Contoh tadi ya, kayak tadi masalahnya di si Johnson kan dia gambar gini nih. Tiba-tiba misalnya dia bikin lagi garis nih, terputus dia, nggak masalah itu, bisa diperbaiki semua. Escape misalnya. Nih masalah si Johnson tadi kan. Johnson bingung dia, Pak, ini gimana Pak nyatukannya Pak? Itulah guna constraint tadi. Di mana letak constraint-nya Pak? Kamu klik titik ini, ada angka 1 kan? Klik titik yang kedua, jadi angka 2 dia, pilih constraint-nya, pilih dia apa? Pilih di situ dia apa ya? Kalau nggak salah konsentrik ya. Nah, dia menjadi 1. Coba saya ulangi. Oke, Pak. Ini kan bercerai nih, janganlah bercerai kan. Jadi kamu pilih titiknya. Bukan garisnya, pilih titiknya. Pilih titiknya, ada angka 1 kan? Pilih titik kedua, jadi angka 2, artinya dua buah benda kita select. Kamu pilih constraint-nya, pilih dia konsentrik. Maka dia menjadi 1. Kemudian, saya pengen ini, saya kasih constraint-nya apa? Dia vertikal. Yang ini saya pengen constraint-nya adalah horizontal. Yang ini constraint-nya vertikal, yang ini ya buatlah horizontal. Udah. Kemudian tadi saya minta 50-50. Kalau 50-50 gini aja, ini kita buat dulu aja dimensinya. Ini kita buat 50-50. Enter sekali. Udah. Kemudian escape. Kemudian saya pilih 2 buah bidang. Ini 1 dan 2. Saya klik lagi di sini constraint-nya, saya buat equal. Maka dia menjadi 50 kali 50. Sampai sini bisa ngerti nggak? Bisa, Pak. Oke, Pak. Kalau kamu pikir sini ukurannya ya otomatis 50 lah. Masa otomatis 50 dia. Gitu ya. Bisa ya? Dan Bisa, Pak. garis berwarna hitam, berarti ini bagus gitu. Enggak ada yang biru kan? Hitam semua ini berarti bagus. Udah. Kalau sudah selesai, tinggal kita kembali ke ini. Jangan lupa centang hijau. Kemudian kita ke isometric view. Nah, baru kita bisa misalnya ini kamu klik bidangnya, kamu extrude. Misalnya extrude-nya berapa? Tingginya misalnya 20 atau tadi apa? 10 tadi ya? 10 ya? 10. Enter. Kemudian jangan lupa juga centang hijau. Jadilah dia balok dengan
dasarnya bujur sangkar dengan tinggi 10 dengan bujur sangkarnya 50-50. Oke ya, sampai sini ngerti lah kira-kira ya. Sekarang saya tanya ke Sadam. Wah, ini coba Jasonnya kamu mute dulu. Sekarang Sadam, coba kamu buat bidang lagi, buat lagi ukuran kubus 50. Share screen, Pak. Ya, buat kubus dengan ukuran 100 semua, 100 gitu. Nampak, Pak? Nampak. Berapa ukurannya, Pak? 50, 100, semua 100 semua 100. Mana bisa tuh? Rancu lah dia, kok 2 itu konstennya. Masa original vertikal? Bingung nanti dia ya. Makanya Kalau ada, Pak. pemberian konsten itu nggak boleh rusak semua nanti dia. Mana nih, Pak, kembaliannya? Coba kontrol Z bisa nggak? Caranya nggak? Mana? Dimensinya nggak bisa. Baru pakai konsten aja lah, bergampangnya. Konsten aja sama buat. Bukan horizontal. Sama. Kan, Pak? Equal. Control Z. Ini. Loh. Ngezoom, Pak. Ulang baru aja ya, Pak? Enggak. Coba kamu klik kanan di sembarang tempat. Baru klik kanan, zoom to fit. Coba. Tapi kok tampilanmu kacau itu. Kenapa itu bisa banyak garis itu? Sumbunya nggak nampak itu. Salib sumbunya gimana? Nggak apa-apa, coba aja. Coba perbaiki coba. Bisa nggak diperbaiki itu? Jadi bujur sangkar tadi. Saya bilang tadi. Kok ada 2 deh, Pak? Berarti ada masalah tuh ya. Ada trouble tuh. Escape itu loh dimensinya. Escape itu dimensinya. Mana bisa? Kamu kan lagi nggak ngasih dimensi itu. Udah, Pak. Udah. Terus?
Udah. Nah, terus supaya pandangannya enak gimana? Di isometrik dulu lah biar nampak dia. Di bidangannya dia. Baliknya mana, Pak? Enggak, Balikin ke isometrik kan dulu. Klik yang itu, klik yang di kanan itu, yang ada lambang kayak kubus itu. Di kanan. Enggak, atasnya. Nah, atasnya itu yang ada tanda panah itu. oh ini. Bawahnya lagi. Yang itu, yang kubus itu. Nah, itu klik itu. Bikin isometrik, klik dulu. Pilih isometrik. Nah, udah, baru kita buat 3D-nya. Gimana buat 3D-nya? Klik lah itu, klik bidang. Nah, udah, baru extrude lah. Nah, berapa tingginya? 10. Boleh. Enter baru centang hijau. Nah, udah bisa ya. Baik, coba kamu stop dulu share screen. Udah, saya share. Kamu stop dulu share screen-mu udah. Nah, udah, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjutlah. Jadi terlalu lama kita nanti yang kurang-kurang jelas ya nanti bisa lah kalau ada waktu nanti kita pas tatap muka minggu depan. Nah, ini contohnya ya. Ini saya punya tadi sudah jadi ya. Nah, sekarang gini nih. Kita sekarang bergerak ke bidang yang atas ini. Caranya gimana? Kamu klik bidangnya. Kamu klik kanan. Klik new sketch, bisa nggak? Baru kamu klik ini. Di sini kita gambar ya. Coba ulang. Jadi ada nih ya. Kamu pilih atau gini aja, kamu pilih aja sketching ya. Pilih sketch, pilih bidang ini gitu. Bisa ya? Atau saya ulang. Kamu klik sketch. Ditanya di mana plan-nya? Plan-nya adalah yang ini. Udah? Kemudian supaya enak ngelihatnya, kita klik view normal tuh. Nah, udah. Sekarang kita bekerja di bidang yang atas tadi ya, di dinding atas tuh apa? Lantai atas ya, lantai bawah. Kemudian kita gambar misalnya, sekarang saya tanya ini. Kita mau membuat lingkaran di tengah ini. Gimana caranya? Mensiasatinya. Nggak apa-apa. Kita klik lingkaran sini, pilih yang center point ya. Kita buat dulu sembarang lingkaran dulu. Sembarang aja, sembarang. Suka-suka mula. Udah, sembarang nih. Udah sembarang dia, baru kita kasih jaraknya. Kita buat dia jadi fix caranya. Kamu klik dimension ini. Kemudian kita buat jarak antara titik ini sama titik ini. Jaraknya adalah tadi berapa tadi panjang tadi lebar ini? 50 ya. Berarti buatnya 25. Kemudian jarak antara titik ini dengan garis ini jaraknya adalah 25 juga, buat. Sekarang lingkarannya di tengah dia. Kenapa? Karena kan ini panjang 50 ke 50 nih. Jarak ini 25. Ini 25 jaraknya. Ini 25, berarti di tengah dia. Baru kita kasih berapa radiusnya. Klik aja lingkaran ini. Nah, berapa radiusnya? Kita bikin juga radiusnya adalah 30 misalnya. Udah fix dia. Kemudian kamu klik centang hijau. Coba buat tampilannya isometrik. Coba di zoom. Kita pengen bidang ini saya pengen extrude lagi. Setinggi misalnya setinggi 15. Nah, coba
Coba kamu buat seperti itu, coba. Coba, mainkan. Saya sekarang membuat benda seperti ini. Nah, coba. Nah. Ya. Coba ya, sekarang saya tanya nih. Coba ke Riyadi. Coba kamu buat. Nah, ya, Pak. Mainkan. Kamu share screen-mu. Bener, Pak. Login lagi bentar ya, Pak. Tadi hilang jaringan jadi logout. Coba yang lain lah. Coba Muhammad Effendi coba. Ah, ini udah, Pak. Ini udah, Pak. Coba. Share screen. Nah, iya, Pak. Kelihatan ya, Pak? Iya. Ini mulai dari sini dulu, dari Pak? Apa? Mulai dari sini dulu, dari Itu ada sketching 1 apa? Enggak ada tuh. Berarti hapus saja itu. Nah, sketching 1 lah mainkan. Nah, coba mulailah. Cepet nih. Sap. Ini kok kayak gini ya, Pak? Mana planmu? Ya klik plan-nya. Ini sketch 2 tadi, Pak. Tapi, Pak. Iya, yang mana plan-nya? Mana plan? Tentukan plan-nya. Kan sketching itu di plan. Ya nggak muncul ya nanti. Nah, coba. Udah. Mainkan lah. Sebenarnya nggak perlu sketch 2 lah. Sketch 1-nya aja. Buang aja sketch 2 itu. Kan belum ada sketch 2. Sebelumnya tadi belum paham, Pak. Yang pertama. Nggak apa-apa. Coba, hapus aja tuh. Sketching 2-nya hapus dulu. Kamu klik kanan. Nah, udah sketch 1 tadi Mas. Coba kamu sorotlah sketch 1-nya. Kenapa, Pak? Udah, kamu kan sekarang bermain di sketch 1 kan? Iya. Klik kanan, edit. Bukan gitu. Itu nambah sketch. Kamu klik, baru klik kanan, edit. Nah itu mainkan lah. Bisa kamu situ main. Ngapain tambah sketching baru? Bikin garis ya, Pak? Iya. Bukan, kamu belum memilih planmu. Planmu mana? Belum plan ini. Mana plan? Nah, ini tapi udah top lane, Pak. Klik lagi bidangnya. Coba. Klik kanan, edit. Nah, udah. Enggak lah, sketch plan-nya kan masih top plan tuh. Klik dia. Udah nggak apa-apa. Udah, coba gambar. Bisa nggak digambar deh? Nggak bisa, Pak. Padahal udah diklik ini sama top lane, Pak. Udah klik garis sama di top lane. Itu malah keputar gambar ya, Pak? Bidangnya. Ini tadi, Pak, masalahnya yang pertama. Makanya nggak lanjut. Udah hapus ya. Bingung, Pak. Hapus sketch 1. Hapus sketch 1. Delete. Baru klik. Gini aja lah, dari awal dulu. Awalmu mana? Buat dulu isometric view dulu. Buat. Kembali ke isometric view. Nah, kan inilah awalnya kan. Jadi makanya saya bilang ikuti prosedurnya. Jadi gini caranya. Kamu pilih bidang mana kamu mau bekerja? Pilih dulu bidang top. Nah, udah. Kemudian baru kamu klik sketch.
Klik lagi bilang top tadi. Klik lagi bilang top tadi. Klik lagi bilang top tadi. Nggak mau dia. Nggak mau, Pak. Udah saya tekan dari tadi, Pak. Ya udahlah, coba ini apa? New sketch. Coba. Itu dicentang hijau dulu. Nah. Ya, Pak. Bisa juga. Nah, udah. Matikan dulu suaranya. Coba. Aku nggak mau deh bidangmu itu. Nah, nggak tahu, Pak. Udah saya tekan dari tadi, Pak. Yang lain bisa, Pak. Atau bidang Yang top. front coba. Yang baru sekarang nak mainin dulu. Udah, Pak. Nah, coba. Baru view normal tuh dulu lah. Nah, udah coba gambar coba. Bisa nggak? Nggak bisa juga, Pak. Malah ininya yang kemainin, Pak. Tadi nggak ada mencetanannya kok, Pak. Sesuai instruksi Bapak dari awal. Tapi nggak tahu nama kayak gini, Pak. Udah coba apa dulu? Coba di stop dulu screen coba. Nah, bentar, Pak. Udah ya, jadi gimana ya? Saya juga coba ini aja lah, gampangnya gini aja. Tambah lagi part ya. Kan saya bilang kan pertama, makanya ikuti prosedurnya kan. Jadi ginilah, ini part baru nih, udah part 4 ini ya. Enggak apa-apa lah. Jika saya bilang buat part itu pertama diawali dengan sketching dulu kan. Sketching itu tentukan dulu bidang mana kita mau. Misalnya kita mau jadi bidang top. Ini supaya gampang kita kerjanya. Ini kamu klik kanan, kamu view normal tuh aja supaya nggak kemana-mana pandangan kita gitu. Udah, baru tengah escape. Udah, kemudian klik sketching. Nah, dia pilih lagi mana sketching plan-nya, ya klik lagi nih. Dia kok nggak bisa, saya bingung. Kalau saya udah bisa saya ini. Saya tinggal klik sini, kan top plan juga. Saya klik di sini, udah gambar aja gitu. Kenapa tadi punya si apa nggak bisa? Ini nggak tahu, Pak. Padahal dari awal tadi ngikuti Bapak semua, Pak. Tapi nggak tahu Baru kenapa. di escape. Seperti itu. Nah, sekarang gini aja lah, udahlah kita lanjut aja ya. Sekarang cara kedua, membuat rectangle ya bisa juga. Cara paling gampang sebenarnya ini. Nggak apa-apa sih. Kamu bisa buat aja dari corner nih. Langsung aja klik titik cornernya, langsung aja garis langsung ditarik-tarik gitu. Kemudian dikasih ukurannya gitu. Bisa. Escape dulu. Kasih dimensinya. Misalnya tadi berapa? 50 kali 50. Nggak apa-apa. Kan saya kan mengajarkan ada banyak cara untuk membuat seperti itu. Memang cara paling gampang lihat rectangle bisa juga. Nggak masalahnya kan. Tapi saya pengen menunjukkan bahwa dengan bermain di garis pun bisa. Di garis, banyak garis, kasih constraint, kasih dimensi ya sama juga. Gitu. Seperti inilah. Ini bisa. Kemudian misalnya kita mau buat kubus misalnya. Udah dicentang hijau. Buat dulu pandangannya isometrik. Pilih bidang ini misalnya saya mau buat kubus nih. Berarti tinggal di extrude 50 juga gitu kan. 50 enter. Jadi kubus dia. Seperti ini kubusnya. Yang ini saya pengen extrude tapi ke dalam gitu. Saya buat lubang. Membuat lubang gimana membuat lubang? Misalnya kita mau pilih, kita mau sketching di sini nih. Caranya kamu klik sketching, pilih plan-nya nih, kamu pilih plan-nya. Kan nampak sini kan? Ini adalah gambar bahwa sekarang kita bergerak di bidang ini. Ini ada tambah lagi kayak apa nih? Kayak garis garis biru ini. Kita sekarang bergerak di lantai atas nih.
Bukan lantai bawah, ini lantai bawah ini. Lantai atas. Supaya mudah gambarnya, kamu klik kanan, view normal tuh. Supaya kita melihatnya lebih enak. Sama seperti tadi, saya membuat lingkaran di tengah. Caranya adalah kamu klik lingkaran di sini, kamu pilih center point circle, buat di sembarang. Nah. Kemudian kita kasih dimensi. Jarak antara titik ini dengan garis ini, jaraknya adalah, saya buat misalnya berapa nih? 25 lah supaya tengah dia. Kemudian jarak antara, ini escape dulu nggak apa-apa ya. Jarak antara titik ini dengan garis ini, kita buat juga 25 gitu. Maka dia akan di tengah ini lingkaran. Tengahnya. Baru centang hijau. Baru kita view normal tuh ya, baru kita isometrik lagi. Saya pengen ini, saya mau bikin lubang. Bukan cara bikin lubang. Kita klik bidang ini, pilih extrude. Cuman arahnya kita belum. Saya dia ke atas nih, ini arah ke atas nih. Saya pingin 25, tapi arahnya saya klik arah sebaliknya. Udah. Sedalam 25. Ini dalamnya nih. Tinggal nanti kamu centang hijau. Oh, nggak mau ya, tunggu. Salah. Ini kamu klik. Kenapa tidak ada yang salah? Salah ya, coba. Ini kita sketching lagi ya. View normal tuh kita buat tadi apa? Lingkaran ya. Dengan jarak ini ke sini 25 tadi ya. Kemudian jarak antara ini dengan ini 25. Baru diameternya saya buat 30, nggak apa-apa ya. Bukan diameter nih. Ini apa ini? Ini coba pastikan ini diameter atau ini ya, ini diameter nih karena kan 50 apa ya kan. Nah, ya, ini kan diameter ya. Ini bukan radius, ini bukan radius tapi diameter. Sudah. Kemudian dicentang hijau. Coba kita ke isometrik. Nah, saya pengen ini, saya mau membuat extrude. Tunggu ya. Ini saya agak arahnya, tunggu ya. 25. Ke dalam, bisa nggak ya? Kalau dia nggak bisa berarti, oh sorry, bukan add ya, tapi remove. Oh ini salah ini, kita pilih remove. Di remove, Pak. Nah, remove ya. Arahnya ke dalam, benar. Kalau kamu centang hijau, baru dia bolong gitu. Sorry, tadi salah. Ini baru dia menjadi lubang. Gitu. Nah, itu lubang. Tapi kan nggak kandas dia. Kenapa nggak kandas? Karena cuma 25 kan? Ini kan 50 nih. Kalau kamu mau kandaskan gimana mau kandaskannya? Bisa deh. Ini bisa kamu klik kanan, kamu bisa edit nih, edit. Bikin dia dalamnya 50. Maka kandas dia. Jebret, ini udah lubang lah ini kan, kamu lubangin dulu. Sorry. Nah, lubang kan? Gitu ya, lubang dia. Lubang tuh, lubang tuh. Baik. Sekarang inilah. Coba si Johnson. Coba kamu buat ada kubus, ada 4 buah lubang di dekat sudutnya gitu. Kebayang nggak? Coba. Buah lubang. Lubangnya 4 dekat-dekat sudutnya itu ada 4 gitu. Kayak apa? Contohnya itu kayak ini kubusnya kan? Nggak nampak. Ini kubusnya, lubangnya di 4 buah titik ini gitu. Dengan diameter
Bikinlah kubusnya itu 50-50. Lubangnya itu kita buat M, misalnya M8, berarti kira-kira 8. Diameter 8 dengan jaraknya itu bikin aja berapa ya? Jaraknya itu kalau 8, 4, 66 lah, jaraknya 66 tuh ke ujungnya. Coba bikin 50-50 dulu. Nah, ya. Yang hijau. Enggak lah, enggak bisa. Keluar dulu dari sketching. Kedalamannya bikin 50 juga tuh. Nah. Kemudian kita bergerak di lantai atasnya. Coba lantai atas. Pastikan dulu kamu bergerak di lantai atas ya. Gimana caranya mengetahui lantai atas? Jangan langsung pandang atas tuh deh, jangan. Kembali dulu ke isometrik. Nah, kamu klik lantai atas itu. Enggak, atau kamu klik sketching. Ya, pilih wajahnya, benar, wajahnya pilih lantai itu gitu. Baru klik kanan view normal tuh biar enak dia. Nah, udah, barulah kamu gambar lagi 4 buah lingkaran. 1 di situ boleh sembarang aja tuh. 2 di situ boleh, 3 di situ, 4. Sekarang supaya gampang bikin dulu satu lingkaran tuh diameternya 8 buat. Salah satu. Buat dulu di dimension. Lalu kok bikin lingkaran lagi? Bikin dimension. Dimension. Itu yang tanda panah. Nah, itu. Iya, tadi itu betul. Di escape dulu. Gimana, Pak? Escape dulu, pilih dimension dulu, baru pilih bendanya. Dimension itu yang itu. Belanya lagi, bukan. Di samping constraint. Nah, itu. Nah, bikin lingkaran. Berapa, Pak? 8. Tarik keluar, buat 8 aja. Enter. Udah, coba di zoom in dulu, di zoom in. Baru bikin constraint-nya, kamu pilih 4 itu, kamu bikin constraint-nya equal. Sekarang mau deselect, enggak lah. Matikan dulu, escape dulu. Nah, udah, pilih 4 buah lingkaran tadi, 1, enggak lah. Pilih dia sampai ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, baru klik constraint, pilih equal. Sama dengan sama dengan. Mana constraint? Kok nggak ada sama dengan? Ya, setara. Nah, sekarang semua sama lah. Baru kau buat jaraknya, titik tengahnya bikin jaraknya bikin aja 8 juga lah bisa. Enggak, sekarang escape dulu lah. Udah, ini mode apa sekarang? Bukan mode dimension sekarang. Escape dulu. Nah, baru klik mode dimension. Nah, baru bikin. Nah, itu ke garis itu buat jaraknya 8. Kemudian ke atasnya pun 8. Nah, udah. Nah, begitulah ya. Oke, nanti kamu teruskan. Delapan. Itu. Salah. Bukan. Hati-hati. Harus escape dulu.
Udah. Bisa ya? Nah, bikin 8 gitu lah ya. 8. Udah ya, bisa ya? Itu juga bikin 8. Itu 8. Nah, terakhir. Itu 8. Baru ke bawah 8. Dah. Coba centang hijau dulu, centang hijau. Pak. Centang hijau dulu. Udah sketching selesai. Centang hijau dulu. Kemudian coba isometric view. Nah, sekarang kamu pilih keempat titik itu, 1, 2, 3, 4. Kamu pilih keempat lingkaran itu, 2, 3, 4, ada angka 4 kan? 4, berarti 4 buah entitas. Enggak, belum itu. Oh, kemana 4 nih? Udah 4 tuh. Salah itu. Coba escape. Harus kena lingkarannya semua. Aduh. Nah, bisa. Kan masih ada sketsa 2 itu. 1, 2, 3, 4. Bukan titiknya. 4. Nah, baru klik extrude. Pilih remove. Berarti bukan menambahkan itu ya. Kok nggak ada situ remove ya? Remove apa bahasa Indonesia? Permukaan. Keluarkan. Apa itu? Remove ya? Bukan menambahkan. Kok nggak ada remove ya? Kok beda-beda tampilnya? Harusnya ada remove. Kita bisa extrude ke dalam gitu. Itu yang ada bacaan padatnya, Pak. Yang sebelah permukaan, Pak. Sebelah permukaan kan ada padat. Di situnya dia, Pak. Oh iya, memotong. Menghapus ya, menghapus. Iya, Pak. Kedalamannya bahasa Indonesia, Pak. Buat 20. Kedalamannya 20. Udah, arahnya ke bawah, betul? Ke bawah ya. Udah, coba enter. Coba di centang hijau. Tidak semua itu, Pak. Udah. Besar, Pak. Tidak semua terbuat. Bisa langsung 4 itu ya. Penasaran dia. Ya. Tuh. Kau dulu, Anda apa dulu, di scroll dulu supaya enak lihatnya, diperbesar dulu lah. Nah, itu kan. Nah, menghapus, bikin 20, arahnya kemana itu? Nggak mau dah. Nggak mau ya? Udah lah, waktu kita sekarang kayaknya udah habis ya, coba. Atau coba stop dulu. Coba di stop dulu screen-nya. Saya rasa waktu kita sudah jam 12.44 ya. Udah sampai 45. Jadi gini lah, nanti ya pasti namanya masih belajar pasti banyak kendala ya. Tapi harapan saya minimal Anda sudah dapat overview lah gimana menggambar menggunakan Onshape. Ya. Saya rasa ini aplikasi ini sangat-sangat hebat lah menurut saya, karena kita menggunakan browser tapi kita bisa buat benda 3D ya. Oke ya, jadi nanti ini nama-nama ini udah nama-nama benar semua nih. Nosa Uli sudah ya. Fatiris, Piro, Riyadi. Kita ada 21 kurang saya ya, 20 orang ya. Tadi kan dia pertama tadi saya sudah absen kira-kira berapa? 12 ya. Ini sekarang sudah 21, berarti ada nambah kira-kira 9 orang ya. Ya, nanti ini kan sudah saya save ini ya videonya. Nanti video ini akan saya saya share juga di Cipadi ya. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Jadi yang nggak sempat absen tadi kayak mana, Pak?
Ya konsekuensinya yang selebihnya ini ya gimana? Paling saya buat terlambat lah saya buat. Orang kalian pun lama kali joinnya. Udah saya pun terlambat juga. Atau gini aja udahlah, ini saya kasih amnesti aja ya. Apa saya kasih keringanan lah nanti karena ini kuliah pertama kita versi online. Nanti ini yang hadir ini lah saya catat nanti ya. Saya buat absennya. Berarti ada 20 orang ya. 20 orang ini saya anggap hadir udah gitu aja lah. Jadi ini agak ada apalah ada sedikit pengampunan lah ya. Tapi berikutnya janganlah, jangan sering-sering. Jadi usahakan untuk berikutnya kita on time ya. Harusnya kalian stand. Ada Pak. Ada apa? Siapa? Kenapa? Absen di Sipadi nggak ada Pak. Iya, ada saya siapkan. Sama yang kemarin kan sudah ada di WA group. Jadi nanti saya buat 2 absen lagi. Saya buat 2 absen minggu ini sama minggu yang lalu. Udah, beres. Saya buat sampai 16 pertemuan ya. Kita kan ada 16 pertemuan nih sampai akhir Mei ya, sampai pertengahan Mei ya. Sudah ada kalender akademik, jadi nanti saya buat 16 absen sampai selesai semester ini, 2 sudah terisi nanti. 14 ya belum lah. Jadi minggu depan pertemuan ketiga saya teruskan di kelas ya, di lab komputer 1 nanti kita teruskan gimana membuat part yang lebih advance lagi, yang lebih kayaknya lebih rumit ya. Sama saya sertakan apanya? Contoh barang jadinya gitu. Jadi ada contohnya, ayo bikin seperti ini gitu. Jadi minggu depan banyak latihan ya. Jadi nanti masing-masing mahasiswa siap-siap aja. Saya suruh satu-satu nanti, kamu bikin gambar seperti ini gitu. Kalau yang agak-agak gagap dia ya, apalah nanti, siap-siap nanti jadi, maksud saya kamu latihan deh. Ini kan gampang sekali, kamu tinggal butuh browser saja kan. Sama internet udah kamu bisa pakai. Gak ada istilah Pak, saya nggak ada installernya Pak. Mana ada install ini kan? Softwarenya cloud. Jadi mari mahasiswa semua untuk belajar ngoprek di tempat masing-masing. Minggu depan saya evaluasi mana mahasiswa yang sudah nampak yang sudah mahir, mana yang atau sudah mulai nampak familiar dia, mana yang sama sekali masih gagap gitu ya. Siap-siap lah nanti sampai yang agak-agak gagap dia ya. Adalah penaltinya gitu. Terus ini tolonglah ini coba hidupkan video semua. Ini mana orang-orangnya? Kok dari tadi nama-namanya yang muncul ini? Orangnya tak jelas nih mana orang-orangnya. Bisa Pak. Nggak bisa hidup Pak. Mana Pak? Ahmad Ridwan nih mana nih? Baru si Ditya, siapa lagi? Alia, Riyadi, tadi mana Riyadi? Pak. Saya Pak, udah buka video Pak. Ya Pak. Nggak bisa Pak. Kamera saya nggak bisa Pak. Ya kali usahakan lah ya. Hidupkanlah kameranya. Kenapa rupanya kan nggak apa-apa. Orang kita ya sini. Jadi saya bisa mantau nih anak-anak ini ya. Jadi ginilah supaya tertib. Jadi minggu depan kita ketemu lagi di lab. Kita review lagi yang kita lakukan ini, nanti saya lakukan evaluasi ke masing-masing mahasiswa. Jadi Anda harus latihan di komputer masing-masing. Nah, minggu depan setelah evaluasi kita tambah lagi materinya, kita buat lagi part-part yang bentuk yang agak lebih advance sampai nanti kita bisa membentuk contoh part yang ada. Nanti saya siapkan contohnya. Biasalah tahun ke tahun saya buat contoh-contoh partnya. Sudah ada itu. Tapi kan awalnya nggak bisa langsung ke situ. Pertemuan awal nih ya harus dari dasar dulu, misalnya bentuk rectangle sama lingkaran, di extrude dia jadi 3D, ada extrude-nya yang menambah, ada extrude-nya mengurangi. Kemudian membuat lubang, membuat chamfer, membuat macam-macam itu. Bisa nanti dia di revolve ya kamu belum tahu sekarang, ada revolving, ada chamfer, ada macam-macam. Itu nanti pelan-pelan, kan kita masih banyak pertemuan ini. Nanti akan kita bedah satu persatu, feature-feature-nya sampai nanti membentuk benda yang betul-betul benda real lah, yang agak-agak cantik dia. Misalnya membuat botol aqua misalnya, botol aqua yang 600 mg, bisa itu. Atau kamu bawa contoh lah, Pak, bikin seperti ini Pak, ya bisa aja kalau kamu mau latihan. Ya baik ya, jadi saya rasa ini kan direkam ya, nanti saya tahu nih siapa-siapa yang hadir,
Nanti saya masukkan absennya di Sipadi. Jadi kita jumpa lagi minggu depan minggu depan ya, Senin tanggal berapa tuh? Tanggal 6 ya, tanggal 6 Februari di lab komputer 1. Baik. Sampai sini pertemuan kita. Maaf ya waktu dia. Libur, Pak. Hah? Kenapa? Libur. Ada apa? Nggak jelas apa? Kenapa? Libur, Pak. Bukan besok, minggu depan. Enggak, besok libur enggak, Pak? Besok sama Bapak pagi. Tanggal merah. Merah libur lah. Jadi kuliah kita besok yang apa itu? Yang Pneumatik hidrolik. elektronika, teknik listrik elektronika Teknik listrik. libur. Tapi nanti kita atur lagi lah. Ada minggu pengganti nanti. Sebelum UTS ada minggu pengganti. Baik ya, jadi selamat berlibur bagi yang merayakan Imlek. Fungsi facai lah ya. Selamat Angpau. ya bagi yang merayakan. Angpau. Nah, kalau dapat angpau ya senang-senang lah ya. Jansen, Pak Jansen. Jansen, Pak. Libur, atau Anda bisa sembahyang di kuil, kemudian menjumpai sanak famili ya. Titip salam saya bagi yang ke tebing misalnya kemana gitu. Nanti tapi jangan lupa nanti minggu depan kita ketemu lagi ya. Besok tidak ada kuliah ya untuk yang mata kuliah teknik listrik elektronika tidak ada libur, tidak ada kuliah karena memang tanggal merah. Baik, jelas ya. Jadi sampai ketemu minggu depan. Nanti absennya saya buat di ya. Kita off dulu ya. Oke, Pak. Yo, yo.